Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama menjabarkan ilmunya Gusti Allah, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Yuk kita bersama-sama meluaskan ya. Jadi kami mau mengambil tema atau judul tentang stagnan, perjalanan ahad yang stagnan. Nah ini nanti banyak teman-teman kami yang kami ajak, ayolah naik. Kadang ada yang malah turun. Nah kami ini berada di lokasi Puncak Niskala Kahuripan, Taman Zikir dan Saung Dawang ya, Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Ini kami kan ya sambil melihat, karena di wilayah sini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan kholwat. Jadi orang-orang yang mau menuju ahad itu memang godaannya pertama perih, pedih, atau ujian. Baik bisa dibilang ujian, tapi juga bisa dibilang godaan. Ujian biasanya itu perihal tentang rata-rata ekonomi. Rata-rata ekonomi. Nanti ada ujian di saat khalwat. Ujian yang menakutkan. Terakhir titik sebelum sebelum terakhir ya, sebelum yang paling akhir yang disebut wusul, itu kan paling akhir. Itu sebelum wusul itu ada ujian yang kami bahas video-video yang terdahulu, itu ujian tentang nikmat atau karomah. Apakah kita mau stagnan di karomah, apakah mau naik kepada yang punya ya, atau yang pemberi karomah. Jadi ibarat ada orang yang kadang tujuannya malah ke jimat lah ibaratnya, kanuragan ibaratnya. Jadi mohon maaf bagi para peserta kholwat atau i'tikaf atau tafakur atau yang tujuannya menuju ahad, itu godaan yang paling nikmat adalah bisa dibilang karomah, kelebihan khusus. Kalau dalam bahasa nabinya itu mukjizat. Akan tetapi bila mana kita menerabas, tetap tidak kerayu oleh yang sering kami sampaikan, ibarat ada mirah delima, ada rantai babi, ada kantong macan dan lain-lainnya. Kalau kerayu di situ, senang di situ, bangga di situ, nyaman di situ, inilah yang disebut jebakan Batman halus. Padahal masih ada satu tingkat lagi, yaitu yang disebut ilahiyah. Siapa saja yang mau menuju ilahiyah, Gusti Allah kan juga menyampaikan, siapa yang menuju kepadaku akan kami bahagiakan, akan kami beri nikmat yang tanpa batas. Bahkan tiada kata-kata untuk mewakili nikmat apa yang dirasakan bila mana hamba-hambaku sampai kepadaku. Karena alam ilahiyah itu ya alam yang harusnya dialami, mengalami. Karena bahan ceritanya itu tidak ada. Jadi mohon maaf bagi para peserta kholwat, baiknya jangan stagnan di karomah. Seakan-akan sudah sampai, seakan-akan merasa, oh saya sudah berhasil. Itu hanya seakan-akan. Bahwa perjalanan ahad utama yang sering kami sampaikan di video-video yang terdahulu, mohon maaf, surat Al-Baqarah 115, mohon dibaca artinya.
ya, mohon dibaca artinya. Akan tapi kami juga menyarankan sebelum mengkaji surat Al-Baqarah 115, mohon surat Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka dulu, mohon dicatat, nanti dibuka dulu ya. Apa sih kelebihan dan keutamaan surat Al-Anfal ayat 35? Itu yang kami pernah alami setelah membaca surat Al-Anfal ayat 35, itu kemelekatan kebantu rontok. Walaupun pertamanya rata-rata gejolak. Karena memang itu sistemik. Siapa yang mau menuju Tuhannya, menuju alam ilahiyah, pasti gejolak, karena sudah ada kalimatnya qiyamat. Qiyamat itu artinya berdiri. Siapa saja yang tegak lurus berdiri, ya, tongkat Nabi Musa, alif, ahad, siapa ada gelombang kanan kiri yang pedas, perih, gelombang suara ibarat terompetnya malaikat Israfil. Kalau di dalam perjalanan Nabi Musa itu gelombang tetangga yang mengolok-olok, yang menjustis kafirlah, murtadlah, itulah kita tegak lurus. Karena memang itu sengaja oleh Gusti Allah, kuat apa tidak untuk sampai kepadaku. Nah, setelah gelombang itu benar-benar sudah dilewati, kadang di situ masih ada rayuan, bukan gelombang, tapi rayuan halus yang kadang kita mintalah bimbingan selalu. Ya Allah, kami minta dibimbing selalu. Dan kita sebagai pasalnya juga selalu sholat daim, sadar yang terus menerus. Contoh, bila mana kita dipancing sesuatu yang menjengkelkan, kemanapun kamu menghadap, Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, itu yang kami alami adalah vibrasi langsung turun. Apa saja yang membuat kita jengkel, apa saja yang membuat raga kasar ini jengkel, tapi kalau kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah, hasilnya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah. Kita tidak akan berani menjustis atau langsung turun. Ibaratnya begini, kalau kita ibaratnya melihat anak kecil, kelakuannya itu jengkelin, nyebelin, tapi di belakang anak ini siapa? Umpamanya anak ini gua taunya anaknya orang tinggi, anaknya orang hebat, kita turun, vibrasi di sini turun. Orang nggak taunya orang tuanya orang hebat. Ibarat kita kerja di pabrik ya, kerja di pabrik, kita nggak tahu ada orang yang sifatnya jengkelin banget di pabrik ya. Pas kita tahu, nggak taunya, waduh itu orang dekat direktur, kita turun. Di saat kita menghadap kemana saja, semut umpamanya, semut jengkelin, tapi yang punya semut ini siapa? Ini semut hasil karyanya siapa? Umpamanya para subscriber punya hasil karya kueh lah umpamanya, bikin kueh, terus hasil karyanya itu kuehnya, kueh ini nggak enak, kurang ini, tetap yang punya kue, yang membuat kue sudah susah payah membaca resep kemana-mana, resep masakan kemana-mana, pas sudah hasil tapi tidak dihargai. Itu yang kerja frekuensi. Begitu juga ilahiyah Gusti Allah yang sudah mengkaryakan begitu banyak, diliput kita, bahwa kita ini diliput oleh hasil karyanya sang semesta. Kadang kita nggak peka, yang sudah peka diuji oleh yang
hijab sangat halus, atau bahasanya itu jebakan Batman. Ya, kalau orang sudah di fase ahad, yang sudah sampai saja ini digoda oleh pujian sesama. Bukan cuman yang memuji itu bukan cuman manusia yang begini. Kadang-kadang itu hewan memuji, alam semesta memuji, kita kadang-kadang naik ujub, itu langsung dibuang. Kalau yang sudah sudah tahu ya, nanti kalau pas ujub begini, ini yang ujub siapa, yang diujubin siapa, yang jengkel siapa, yang dijengkelin siapa. Bagi yang sudah tahu ya. Kita bagi fase-fase yang belum sampai ke ahad, mohon Al-Baqarah 115 dibaca artinya ya. Jangan dibaca Arabnya, nanti nggak ketemu, karena di situ hukumnya banyak. Nanti setelah itu surat Shad ayat 72. Ya, surat Shad ayat 72 mohon dicatat, dan surat Qaf ayat 16. Dan jangan lupa Ali Imran, bukan Al Imran ya, ini rata-rata Ali Imran 109 ya. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, segala urusannya juga Gusti Allah. Langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Begini aja, kemanapun kamu menghadap itu berarti hasil karyanya semesta, hasil karyanya Gusti Allah. Kalau hasil karyanya Gusti Allah kok kita olok-olok, pasti akan berbalik. Dalam bahasa umumnya karma berlaku. Dalam bahasa Al-Fatihahnya Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Jadi kita belajar ahad pelan-pelan. Kalau belajar kholwat juga pelan-pelan. Jangan memaksakan diri kholwat berjam-jam. Kita latihan 1 jam saja. Kami sudah sering menyarankan kalau mau kholwat, mau infirad, mau uzlah, riyadhah, tafakur, i'tikaf, meditasi, semadi, mohon semampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita juga jangan terbebani. Jadi kholwat itu hasilnya masing-masing. Ada yang disuruh setengah jam, nggak taunya belandang. Belandang itu apa ya? Nggak taunya, kok udah 2 jam. Itu berarti kenikmatan. Jadi kami itu hanya untuk melatih yang benar-benar masih fase awam. Setengah jam aja dulu. Nanti dengan sendirinya nambah waktu. Apalagi kalau sudah melihat sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, karena melihat Tuhan, nikmatnya langit bumi seisinya, tidak ada kata-kata. Karena kalau melihat merah delima senang, melihat rantai babi senang, melihat kantong macan senang, melihat besi kuning senang, melihat uang yang begitu tumpukan senang. Tapi lebih senang lagi, lebih nyaman lagi, lebih bahagia lagi melihat yang punya. Karena kalau sudah, apalagi kita kalau sudah akrab sama yang punya merah delima, yang punya rantai babi, yang punya kantong macan, yang punya betara karang atau jenglot, itu nanti yang punya kita just dikasih. Ibarat kita masuk ke satu rumah umpamanya. Di dalam rumah itu makanan banyak, apapun ada, tapi tidak ada yang punya rumah. Rasanya bagaimana? Bahwa kita hidup untuk apa sih? Dulu tidak ada, sekarang ada. Untuk apa sih? Umpamanya para subscriber yang bertahun-tahun kok nggak nemu kholwat itu, kok nggak usul-usul, kenapa? Kami kasih solusi atau apa ya
tembusan atau rujukan atau bocoran. Inti seseorang kholwat kalau sudah sampai itu nanti turunnya kembali dari alam ilahiyah, ditugaskan ke bumi itu disuruh berkasih sayang kepada sesama. Ini sesama, ini luas. Ya, orang kalau kholwat wusul berulang kali pun pasti pulang kembali. Ya, maksudnya jiwanya diperjalankan setelah sampai ketemu, jiwanya menyatu kembali kepada raga kasar ini, itu disuruh berkasih sayang kepada seluruh alam. Adanya di Bismillahirrahmanirrahim, berkasih sayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan cuman diucapkan, bukan cuman didawamkan, tapi juga dikerjakan. Nah setelah itu nanti alhamdulillahirabbil alaminnya itu secara tidak langsung itu mengena dengan dibantu Al-Baqarah 115. Ya, Al-Baqarah 115 itu kan kemanapun kamu menghadap. Kalau sudah kemanapun kamu menghadap, oh ini tajalinya, ciptaannya, percikannya, hasil karyanya, apa saja. Di Al-Baqarah 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Berarti isi langit bumi ini dari Gusti Allah kembali kepada Gusti. Termasuk ini juga ini dari Gusti Allah. Kan apa saja, siapa saja berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Ada yang bertanya lah, yang namain Gus, yang namain nama Allah siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah kembali, ya Gusti Allah sendiri. Ibarat ini percontohannya banyak ya. Ada orang yang sudah dinamain sama orang tua, pindah tempat beda nama, atau yang disebut julukan atau gelar. Berarti sistem nama yang sesungguhnya itu yang mana? Nama dihasilkan dari af'al. Nama itu biasanya dihasilkan dari af'al perilaku. Nama Nabi Ahmad yang terkenal Muhammad itu kan dari perilaku, karena perilaku dia terpuji disebut Muhammad. Karena perilaku beliau sering menyampaikan ayat disebut Rasul. Beliau sering menyampaikan berita kebenaran disebut Nabi. Jadi kita memahami Rasul Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Ahmad, Nur Muhammad, pahami secara detail. Videonya sudah ada ya tentang Nur Muhammad, tentang Nurullah, tentang Nur Insani sudah ada. Video tentang tajalinya sudah ada. Jadi bahwa video-video kami itu sebenarnya selalu menuju atau menarik, mengarahkan kepada ahadiyah atau ilahiyah. Karena di situ ada wahid, ada ahad. Wahid adalah kesatuan, ahad adalah satu. Seperti salam satu napas. Kan kami selalu salam satu napas begini. Satu dunia itu napasnya sama. Kalau orang yang sudah ilahiyah, sudah ahad berkali-kali, sudah dilatih. Ada ahad secara wusul, ada ahad secara keilmuan perilaku. Maksudnya begini, kan ada ilmuwan teori, ada ilmuwan praktek. Kemanapun kamu menghadap itu dipraktekkan secara fana'u zikri. Tapi kalau posisi sendiri, mohon didawamkan atau diucapkan. Kalau posisi sendiri ya, ini kemarin kami bocorkan kepada subscriber bahwa kalau banyak orang ya kita cukup dengan fana'u zikri. Akan tetapi kalau diucapkan secara frekuensi itu nanti selama 40 hari itu alam selaras. Asal kita sholat daim, sholat sadar berketerusan.
Ya, sholat artinya sadar. Kalau usoli itu beda. Lah ini. Jadi kita video tentang usoli, ibadah seremoni, sholat, ibadah sosial sudah ada videonya. Ayo kita buka secara detail. Ya, tadi ada masukan tentang mirroring atau proyektor ya, atau hardware sama software. Itu kan ibaratnya ngabrobus. Mau nyebut nama ini. Ibarat Allah Muhammad. Yang saya katakan di sini, yang kami sampaikan di sini, ngabrobus. Allah Muhammad, bukan Allah Nabi Muhammad di sini, bukan di sini Allah Rasul Muhammad, bukan. Ya, ayo kita itu makna luas ini ya. Yang kami sampaikan, yang kami ucapkan, bukan ngabrobus yang nyebut nama ini ya. Bukan Allah Nabi Muhammad, bukan Allah Rasul Muhammad, bukan. Ini langsung Allah Muhammad. Berarti di situ ada surat Shad ayat 72. Ada surat Qaf ayat 16. Ada Al-Baqarah 115. Yuk. Ya, kalau yang sudah mengikuti kami dari 7 bulan yang lalu sih ya sudah pada. Ya sudah terang, sudah padang, sudah gamblang. Tapi bagi yang baru-baru mohon simak video-video yang lain. Tutorial kholwat sudah ada ya, nanti diketik tutorial kholwat Janggiri Channel, Arif Billah Janggiri Channel, Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel. Nah ini pas mataharinya nutupin nggak ini ya? Ya apa saya geser ya. Nah ini ya kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai ya sambil menikmati semesta. Ada di surat Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum la asyikanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa pasal manusia itu selalu disuruh bersyukur? Contoh begini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon disimak artinya ya. Jadi begini, takwa yang paling bawah atau yang paling dasar, kulu wasrobu, berarti sistem nafkailah dirimu dan keluargamu, itu takwa yang tingkat dasar. Takwa yang tingkat tinggi tadi, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Video sudah ada. Nanti illa wa antum muslimunnya itu dipreteli satu per satu huruf sudah ada. Dan huruf apa? Dan kalimat taqwa itu ada huruf ta, huruf qaf, huruf wawu, huruf alif. Pretelan huruf, pretelan makna, video kami sudah banyak. Jadi begini, takwa yang paling tinggi itu adalah berserah diri, muslimun, menyerahkan diri. Seluruh kemelekatan dilepas. Ya, seluruh kemelekatan dilepas. Orang kalau sudah berserah diri, udah terserah Tuhan mau ngapain. Saya sudah mendingan saya pulang sama engkau aja. Tapi di saat kita sudah lost total, justru enggak lama-lama di sana turunkan kembali. Tapi kalau orang yang sudah mau usul baru terbang sedikit tuh udah takut, waduh ntar nggak pulang gimana? Jelas kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul apa dha'iqatil, mohon ya, kami pahamkan dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Artinya kita sudahlah fana, suwung, mati sakjroning urip. Jadi nanti kita bersama-sama selalu bersyukur tadi. Kenapa sih pasal manusia itu bersyukur? Contoh begini, kami melihat salah satu pohon, ini pasal beliau itu ya kehujanan, ya kepanasan, ya keanginan. Pasal manusia kalau keanginan bisa pakai selimut, kepanasan bisa berteduh, kehujanan bisa berteduh. Bahwa pasal manusia adalah pasal yang sangat dimanjakan.
Makanya selalu Gusti Allah itu perintahnya bersyukur. Lah kalimat muslimun kan berserah diri. Orang kalau sudah berserah diri itu nanti perilakunya bersyukur. Setelah itu berkasih sayang. Umpamanya, wah muslimun kan diartikan Islam. Islam artinya diselamatkan. Umpamanya muslimun itu kan Islam. Muslimun masih bahasa Arab, Islam juga masih bahasa Arab. Muslimun diartikan Islam umpamanya. Islam diartikannya ditolongin. Kalau ditolongin berarti terima, si matur, suwun, sukron. Ya, jadi intinya adalah inti hidup yang sebenarnya. Umpamanya kada orang yang sudah kholwat bertahun-tahun, umpamanya mau usul nggak usul-usul, udah kami kasih bocoran. Orang yang sudah usul pun tugasnya disuruh kasih sayang. Kalau ada orang yang mengatakan sudah usul tapi perilakunya masih selalu menjustis, selalu mengolok-olok, berarti cirinya belum usul. Ada semut, wah kurang ajar ini, kurang ajar, semut, belum usul. Orang kalau sudah usul itu, contoh kegigit nyamuk yang dulu biasanya, sekarang sudah, aduh. Ciri-ciri orang yang sudah usul tidak gampang menjustis suatu apapun yang di depan diri kita, maupun di dalam diri kita, maupun di luar diri kita. Karena Al-Baqarah 115-nya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, tajalinya, hasil karyanya. At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Itu sebenarnya kan kalimat itu banyak sekali kalimat-kalimat untuk apa namanya. Kalau orang yang sudah ahad sudah tahu ya. Kalau orang yang sudah ahad sudah tahu ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Itu rujukannya sama dengan Al-Baqarah 115 ya. Jadi nanti ada kalimat begini lagi. Ya kalau yang sudah ahad mau ngapain? Justru kita selalu mengahad kemanapun kamu. Itu ujian ya. Ini rata-rata kami selalu bersama para subscriber kemana-mana. Ini godaannya di saat mengendarai mobil, di saat mengendarai motor. Kadang-kadang tahu-tahu dipotong. Itu kan kita langsung naik. Aduh. Nah, kalau yang sudah ahad sebentar mau ngomong kurang ajar nggak jadi. Aduh, ini pasal main-main juga. Kalau yang sudah ahad ngomongnya sudah nggak pasal ya. Ini kalau yang sudah ahad juga tahu loh. Ya kalau yang sudah ahad berhari-hari bertahun-tahun ngomongnya sudah bukan pasal yang lain. Jadi ibarat aduh, nggak jadi, vibrasi turun. Orang yang sudah ahad selalu diuji, baik ujian secara kasat mata maupun secara dimensi lain. Jadi hati-hati nih bagi yang ahad, pas ditempelin sesuatu jimat, jangan di sini nempelnya, buang. Hanya engkau yang hebat Gusti, hanya engkau yang hebat. Itu ujian. Kalau orang yang sudah ahad diuji selalu kehebatan, kesempurnaan, keduniawian, tentang perekonomian, nempel apa tidak? Karena pakaian pun bisa nempel. Ayo pakaian banyak ya yang melekat. Apapun yang melekat apa ayo. Ada pakaian yang melekat tapi vibrasinya standar. Kita harus bisa melihat ya. Pakaian manakah kalau dipakai membuat seseorang itu beda. Membuat seseorang itu tingkah lakunya berbeda. Jalannya berbeda. Banyak ya. Bagi yang sudah ahad sudah tahu ya. Pakaian apa yang membuat orang itu bisa lupa diri, bisa ujub. Banyak pakaian ini ya, baik pakaian laki-laki maupun pakaian perempuan. Nah terus ada embel-embel nama. Nah ini embel-embel nama depan, nama belakang, itu juga termasuk kemelekatan. Biasanya beda
Orang kalau dikasih di depannya ada huruf apa sebelum nama dan sesudah nama, itu nanti bawaannya sudah beda. Itu adalah jebakan Batman bagi yang menyandang, juga bagi yang melihat. Ibaratnya begini, makanya kami selalu mengatakan tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kami ini sahabat, ayo semua para sahabat bersahabat. Karena kalau belajar ilmu sistem sahabat, itu ilmunya gampang terkuat, gampang terjabarkan, gampang terluaskan, ya. Kalau ilmu menggalinya secara sahabat, tapi kalau menggalinya secara guru dan murid, murid sudah segan duluan, mau nanya malu, mau nanya takut, segan, takut diomelin lagi. Tapi kalau kita, ya, kami bersama Janggiri Channel, sistem belajarnya bersama-sama, sistem sahabat. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganggap muridnya itu bukan murid, tapi sahabat, agar terwedarkan wasi'un alimnya, ilmunya Gusti Allah terwedar, terpaparkan, terlaksanakan. Ya, kami tutup dengan syairannya Gus Dur, ya, mohon maaf ini, ya. Duh bolo konco priyo wanita, ojo mu ngaji syariat bloko, gur pinter ndongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara, tembe mburine bakal sangsara. Ya, cukup sekian, terima kasih, karena kami juga banyak mana-mana. Mohon maaf bila mana kami terlihat lelah, ya, wajar lelah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.